Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini saya sangat bergembira karena tanpa kita janjian itu kita bertemu dengan senior kita, Pak Slamet. Beliau adalah petugas hama penyakit yang ada di Kecamatan Kalipari. Beliau sudah tugas di Kecamatan Kalipari dan nanti beliau akan kita tanyakan beberapa hal tentang hama penyakit secara umum dan hama penyakit dari hortikultura. Dalam hal ini karena kita tadi sudah mendampingi dan mengikuti proses panen semangka. Kan Pak Asmani sudah panen semangka dan semangkanya bagus, ada yang 4 kilo, ada yang 5 kilo, ada yang 7 kilo. Dan saya tanya tadi ke Mas Hedi, luar biasa di rumahnya Mas Hedi, kita terima kasih sekali. Beliau selain membudidayakan buah, juga membuat buah, ini sangat sambung sekali. Nah, tapi juga kemarin kita menyaksikan satu momen kenegaraan yang sangat membanggakan, pelantikan presiden dan wakil presiden. Oh, nanti Mas Ahmad sepatah dua patah kata tentang ya kita kemarin itu sudah mendapatkan pemimpin baru tingkat nasional. Ucapan selamat atas dilantiknya presiden dan wakil presiden terpilih. Oh, Mas Ahmad. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita berkunjung ke Pulau Petani Batam. Pada saat ini komoditi yang diusahakan adalah untuk hama penyakit secara umum di Kecamatan Kalipari ini yang sudah ada, yaitu di jagung itu Lagraya, juga hari depannya sudah masuk orang coklat dan birimba. Sedangkan itu hortikultura. Kemarin saya amati itu ada antraknos sama layu sayur, tapi intensitasnya saya mengamati 2 kali. Antraknos ada, tapi tidak karena ini musim kemarau, jadi untuk penyakitnya ini relatif tidak berkembang. Tapi untuk kalau nanti ini tetap berusaha ke horti, yang harus dijaga itu penyakitnya layu sari itu lah. Sama layu saya kira itu untuk hama penyakitnya. Dan kami petugas pertanian Kecamatan Kalipari mengucapkan selamat atas dilantiknya Bapak Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Mas Gibran. Mudah-mudahan bisa melanjutkan atau meneruskan jadi keberlangsungan atau pembangunan di bidang pertanian dengan lebih baik. Saya kira itu. Saya tambahkan, Mas Ahmad, kalau kita lihat beberapa waktu yang lalu, salah satu yang paling mendapat perhatian dari seluruh halayak itu adalah program makan siang bernutrisi. Nah, ini kan keren kan apa ya? Itu sudah seharusnya negara itu menyediakan apa yang diperlukan makan siang. Nah, itu nanti ditujukan ke siswa-siswa yang santri kalau tidak salah, pendidikan bertahapan. Tapi ini kan sangat berhubungan dengan pertanian. Kita harus produksi yang padi, mau horti, perkebunan, kita semua harus serentak. Jadi kita kan tidak bisa nanti mengandalkan impor. Menurut jenengan Mas Ahmad, ini yang harus disiapkan oleh kita semua, khususnya petani, khususnya kelompok petani. Ini kira-kira bagaimana? Karena ini kan sementara musim hujan, pas sudah hujan, alhamdulillah, pas sudah hujan. Nah, bagaimana kita menyambut itu? Jadi
bayangin ini, kita harus produksi padi dan hasilnya harus bagus, kita harus tanam semangka karena itu nanti sumber vitamin, kita harus tanam tebu misalnya karena itu nanti sumber energi dan menurut Pak Slamet bagaimana? Kalau di Kecamatan Kalipari ini kalau pangan orang bisa ini kita bisa tanam yang baik, jadi produksinya itu saya kira bisa mencukupi untuk di Kecamatan Kalipari. Kalau tidak yang ada di sini di semangka, melon juga ada, semangka, melon, beberapa jeruk dan membesar. Saya kira itu nanti kita harapkan dari segi budidayanya dan penanamannya kita tetap kita supaya bisa produksi dengan maksimal. Oke, terima kasih Pak Slamet. Pak As, dengan yang sudah cukup lama berkiprah di pertanian dan perikanan juga, saya paling ingat kalau jenengan dulu ke kantor BPP bawa ikan ini sebagai nah itu yang paling kita ingat Pak. Dan sekarang kita momennya itu kita setelah panen semangka dan saya dengar termasuk kelompok tani Nilasari ini sudah mempersiapkan untuk penggalaan organik ya, karena tebu juga butuh pupuk organik, padi apalagi pupuk dasar, semangka, melon juga butuh pupuk. Bagaimana jenengan menyiapkan itu? Jadi peternaknya misalnya buat pupuk organiknya atau mungkin di mitra ada yang sudah produksi, ayo kita bareng-bareng kita dukung. Kalau 1 hektar butuh 2 ton pupuk organik, kalau nanti hamparannya bisa berpuluh-puluh ton, pupuk organiknya harus banyak. Coba Pak. Saya sebelumnya terima kasih atas kehadiran saya sangat berterima kasih atas kehadiran juga apa yang kita harapkan juga yang diharapkan petani juga apa yang diharapkan oleh petani ini adalah diantaranya kalau nanam semangka kita harus panen dengan yang bagus. Oleh karena itu dari hasil penyuluhan Pak Slamet, dari hasil penyuluhan Pak Yusuf sangat bermanfaat. Dan di sini sebagai kelompok Nilasari, di sini memang ada beberapa faktor yang dibutuhkan, diantaranya organik. Karena organik itu diantara tanaman-tanaman yang ada seperti tebu itu juga butuh organik, juga melon, semangka, juga jagung itu juga padi juga butuh organik. Oleh karena itu, karena ketersediaan saya terbatas yang ada di kelompok Nilasari, maka saya harus bermitra pada teman yang lain, berminta pada teman yang lain sehingga kebutuhan pupuk organik yang ada yang diperlukan oleh anggota kelompok Nilasari. Oke, Mas, lebih lanjut nanti kita minta tolong dengan termasuk yang punya perhatian besar nanti lahan demplon Mas. Demplon maksudnya gini, yang padi karena ini digalakkan secara nasional besar-besaran. Kita harus produksi padi dalam jumlah yang sebanyak-banyaknya. Jadi kalau bisa kita punya cadangan beras itu setidaknya 4 bulan, syukur-syukur 1 tahun. Di luar negeri itu kan banyak petani sekali. Kita nggak mau nanti mengandalkan impor ternyata nggak ada. Kan gitu. Lahan demplon itu maksudnya gini, kelompok tani Nilasari seperti plotting untuk padi kita taruh di tani A misalnya. Semangka kita kan sudah mengadakan hasil ini kan, nanti kita akan dampingi dari awal sampai akhir, sampai kita timbrung membantu dan mendampingi. Jadi nanti yang tangan itu padi, yang bodi nanti kita pilih semangka misalnya, yang perkebunan itu nanti yang sedang tren itu tembakau. Kita sudah panjang mendiskusikan ini, kita tolong nanti lah demplot 3 komoditas itu. Nah itu nanti organiknya harus leading, semuanya harus leading. Nanti
kita tinggal, nanti kalau misalnya mau panen pagi kita tinggal execute, panen semata kita tidak ada tembak. Gimana persiapannya? Sudah Ya, kita nanti sosialisasikan kembali karena anggota saya di Insya Allah teman-teman nggak akan menolak karena program pemerintah, program yang dilaksanakan pemerintah oleh petani untuk petani semuanya itu telah menguntungkan. Terima kasih Pak Asmari, terima kasih Pak Slamet, kita terima kasih juga sama Mas Heri, dan kita minggu ini difokuskan untuk menyusun ERDKK tahun 2025. Kita akan sangat fokus untuk melihat saat ini bisa keluar. Kita tolong kita nanti buat semacam berita acara tertulis di pengurus kelompok tani, membuat berita acara bahwa usulan pupuknya tahun 2025 itu seperti ini profilnya, tulis dengan tanda tangan stempel, mengetahui dulu, kalau perlu nanti mengetahui pengamat yang penyakit nanti kita tolong data-datanya juga. Terus sebagai wujud bahwa kalau penyakit jangan sampai nanti ada kesan saya percaya untuk jelas sekali nanti sangat aktif karena yang termasuk sering ke BBB. Ke BBB ya, Pak. Yang paling saya kan dulu bawa ikan. Alhamdulillah, ini sekarang kita bisa pakai semangat. Kita terima kasih. Kita habis ini harus segera ke kelompok-kelompok yang lain karena minggu ini kita harus oke ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya minta nomornya.